Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan saja menghantar kita boleh ada lagi dalam perenungan firman Allah di hari ini. Dan firman Allah akan menjadi renungan kita bersama di hari ini. Saya ambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-19 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Firman-Nya berkata demikian, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kami yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajak dan menasihati kita upah mengikut Yesus. Saya percaya kita adalah orang yang paling beruntung di dunia ini kalau kita menjadi pengikut Yesus, karena ada upah yang menunggu saudara dan saya, ada upah yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi saudara dan saya. Dalam menjawab pertanyaan Petrus dalam ayat 24, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Atas pertanyaan Petrus itulah maka Yesus memberikan jawaban atas apa yang akan mereka peroleh, dan itu adalah upah mengikut Yesus. Ada dua upah kalau kita menjadi pengikut Yesus. Dalam ayat 29, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat. Berkat pertama yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi kita sebagai upah mengikut Yesus adalah berkat jasmani, berkat pada masa kini, yaitu 100 kali lipat. Tidak ada bank yang menawarkan bunga sampai 100 kali lipat. Tetapi bank Yesus Kristus menyediakan upah bagi saudara dan saya sampai 100 kali lipat. Itulah sebagai upah ketika kita menjadi pengikut Yesus. Karena itu mari kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus. Mari kita sungguh-sungguh sebagai pengikut. Kita mau berbuat apa saja, kita mau berkorban apa saja bagi Dia, karena apapun yang kita korbankan bagi Kristus, kita sebagai pengikutnya, kita akan menerimanya 100 kali lipat. Dan saya percaya Kristus yang berjanji adalah Kristus yang tidak akan pernah mengingkari janjinya. Artinya bahwa apa yang Dia janjikan, kalau kita akan menerima 100 kali lipat, pasti kita juga menerima 100 kali lipat. Kalau karena Injil, karena Yesus, karena pekerjaannya, kita meninggalkan rumah, meninggalkan saudara, meninggalkan apapun, atau dengan kata lain kita berkorban bagi Dia, maka kita akan menerimanya 100 kali lipat. Itu yang saya katakan tadi, bahwa betapa bahagianya kalau kita menjadi pengikut Yesus, karena ada upah, ada berkat yang disiapkan Tuhan bagi saudara dan saya. Bahkan berkat itu sampai 100 kali lipat pada masa kini. Dan saya menyebut ini sebagai berkat jasmani. Yang kedua, berkat yang kedua, masih dalam ayat 29, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ini berkat yang luar biasa. Karena memperoleh hidup yang kekal sama artinya juga dengan kita memperoleh keselamatan. Dan kalau kita memperoleh keselamatan, baik keselamatan yang bersifat kekinian, tapi juga keselamatan yang bersifat eskatologis atau futuristik, itu memang saudara dan saya akan dapatkan itu.
Karena itu mengikut Yesus di sini bukan sembarangan hanya mengikut Yesus, sekedar simpatisan begitu, bukan seperti itu. Mengikut karena kita mencintai Dia, karena kita beriman kepada Dia, sehingga akhirnya kita mempasrahkan sepenuhnya seluruh kehidupan kita untuk mengikut Dia. Dan kalau hal itu yang terjadi, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Dan Yesus pernah berkata, apa gunanya engkau memperoleh seluruh isi dunia ini kalau jiwamu binasa? Itu berarti bahwa keselamatan jiwa kita, memperoleh hidup yang kekal, itu lebih berharga dari seluruh isi dunia ini. Keselamatan itu sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Seringkali kita hanya menyadari dan menghargai keselamatan itu kalau kita sudah ada di ruang ICU. Ketika kaki kanan sudah dikubur, kaki kiri masih di dunia, baru kita menyadari betapa berharganya akan keselamatan itu. Tapi saya mengingatkan kita sebagai umat, sebagai orang percaya, siapapun kita, apapun kita, dan bagaimanapun kita, mari kita melihat keselamatan itu sebagai harta terbesar, harta yang termulia, harta yang paling berharga, yang Tuhan sediakan dan siapkan bagi kita sebagai upah kita mengikut Yesus. Itu artinya bahwa kalau kita mengikut Yesus itu tidak percuma, tidak sia-sia. Kalau kita menjadi pengikut Yesus dan kita mengorbankan waktu kita, tenaga kita, uang kita, materi kita, apapun juga itu tidak akan pernah percuma di mata Tuhan. Tuhan akan memperhitungkan semuanya itu. Dan Dia akan memberikan upah kepada saudara dan saya pada waktunya. Jadi mari kita belajar sebagai umat, sebagai orang percaya. Mari kita melihat berkat hidup yang kekal, yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi saudara dan saya pada waktunya, pada masanya, itu sebagai upah karena kita mengikut Yesus. Jadi mari kita belajar untuk kita menjadi pengikut Kristus yang baik. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajar dan menasihati kami upah mengikut Yesus. Ada upah jasmani, berkat jasmani, tapi juga upah rohani yang Tuhan siapkan bagi kami. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.